Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa. Sayyidina Muhammadinil mukhtaril mustafa. Wa alihi ahli safa. Wa sahbihi ahlil wafa. Wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita kaji kitab Wasiyatul Mustafa, terlebih dahulu marilah kita benarkan niat kita berkumpul, kita tawajuhkan hati kita semata kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ilmu yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, khususan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa alal akhas muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani wa alal akhas wa usulihim wa furu'ihim wa muhibbihim lahumul Fatihah. Ar-Rahman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, ad-dinun nasihah lillahi wali rasulihi walil mu'minin. Ini hadis wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini, wasiat yang sangat penting. Bahkan di riwayat lain yang bisa kita temui di kitab Arba'in Nawawi, ada redaksi ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Agama adalah nasihat. Nah, di redaksi yang ada di kitab Arba'in Nawawi, qulna, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Ada dua versi penjelasan menyangkut kalimat liman ini. Ada yang berpendapat untuk siapa nasihat tersebut, wahai utusan Allah. Ada yang berpendapat hak siapa nasihat itu, wahai Rasulullah. Saya secara pribadi mengikuti pendapat yang kedua, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh guru kami, Buya As-Safa, bahwa yang dimaksudkan pesan Nabi kepada Sayyidina Ali ini juga bisa selaras dengan firman Allah di dalam surat Al-Munafikun, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Jadi, ya Ali, ad-dinun nasihah lillahi wali rasulihi walil mu'minin. Ini artinya, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Ini lillahi an-nasihah
wali rasulihi walil mu'minin. Lam yang kita tahu bahwa ini huruf jar. Makna lam di sini adalah berfungsi istihqaq. Lam lil istihqaq. Yang artinya menerangkan milik atau hak. Jadi penjelasan dari hadis ini, agama adalah nasihat. Hak siapa nasihat itu? Milik siapa nasihat itu? Lillahi, milik Allah. Lillahi, yang punya hak menasehati adalah Allah. Maka ketika kita mengambil ibrah, mengambil kiasan kalimat, begitu juga dengan walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Dan kekuatan itu hanyalah bagi Allah, milik Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Demikian pula halnya dengan nasihat. Nasihat itu bagi Allah, milik Allah, milik utusan Allah, dan milik orang-orang beriman. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kata nasihat kita artikan sebagai al-khulus, ini juga bisa kita lihat di dalam firman Allah surat Az-Zumar ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Nah, agama yang murni dari syirik ini dalam arti yang lain, nasihat itu agama yang murni. Lillahin nasihah itu artinya hanya milik Allah nasihat itu. Yang paling berhak memberikan nasihat hanya ada 3 di pesan Nabi kepada Sayyidina Ali ini. Yang pertama, Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang ketiga, mukminin. Arti mukminin di sini adalah al-mukmin al-qawi. Mukmin yang sudah kuat keimanannya, bahkan sempurna. Atau dalam kata lain, mukmin yang sudah sempurna keimanannya adalah wali. Nah, jika secara umum kita mengikuti pendapat bahwa untuk siapa nasihat tersebut, kita tahu Allah tidak butuh nasihat. Rasulullah tidak butuh dinasehati. Justru Rasulullah, salah satu tugas para rasul adalah menyampaikan risalah dan memberi nasihat kepada kaumnya. Ini bisa kita lihat pada firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 61-62. Kemudian masih di surat Al-A'raf ayat 68, juga ayat 79. Di ayat 61-62 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, aku tidak sesat. Kaum Nabi Nuh menuduh Nabi Nuh tersesat. Nabi Nuh orang yang sesat. Ditegaskan, wahai kaumku, aku tidak sesat.
Akan tetapi aku adalah seorang utusan Rabbul Alamin. Aku sampaikan kepada kalian risalah Rabbku. Dan aku menasihati kalian. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Ini jika kita mau merenungkan lebih dalam, menghayati apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Tentulah kita akan berusaha semampu kita, semaksimal mungkin menerima nasihat, menerima apa saja yang dibawa oleh para utusan Allah. Karena mereka-mereka itu lebih mengetahui tentang Allah dibanding kita. Kita juga lihat terkait Nabi Hud di ayat 68. Uballighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Kata Nabi Hud, tugasku menyampaikan kepada kamu akan perintah-perintah yang diutuskan oleh Tuhanku. Aku hanya ditugasi menyampaikan risalah Tuhanku. Dan aku adalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Nabi Hud demikian pula. Beliau, Nabi Hud, diberi tugas menyampaikan risalah dari Allah. Dan Nabi Hud adalah seorang penasihat yang terpercaya. Ini juga jika kita merenungkan betapa berat tugas para nabi dan para rasul yang diutus untuk menyampaikan risalah. Karena kebanyakan dari kaum mereka tidak mempercayai, bahkan menuduh mereka sesat. Di ayat 79, ini tentang Nabi Soleh. Waqala, ya qaumi, laqad ablaghtukum risalata rabbi, wa nasahtu lakum, walakin la tuhibbunan nasihin. Ini lebih gampang lagi. Dan Nabi Soleh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku. Telah aku sampaikan risalah dari Tuhanku. Dan aku telah memberi nasihat kepada kalian. Akan tetapi, kalian benar-benar orang yang tidak menyukai nasihat. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebanyakan kita memang tidak pernah bisa ridho ketika dinasehati. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, nasihat pitutur itu al-mawa'id siyatun tadribul quluba fatu'athiru fil qulub kata'tsiris siyati fil badan. Nasihat-nasihat itu adalah cemeti, seperti cambuk yang mencambuk hati. Ia memberi bekas pada hati, seperti bekas cambukan pada badan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap mau menerima nasihat, sikap mau menerima masukan, merupakan cerminan kesadaran seseorang akan kekurangan dirinya. Cerminan kesadaran bahwa ia tidaklah sempurna. Seseorang yang mau menerima nasihat,
Ia adalah orang-orang yang terus berupaya meningkatkan kualitas kediriannya. Orang-orang yang berusaha memperbaiki dirinya. Karena dengan dinasehati, ia ditunjukkan kelemahan dan kekurangannya. Nasihat itu disampaikan, orang yang menasehati berharap agar yang dinasehati menjadi lebih baik. Oleh karena itu, jika kita cermati lagi wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini, siapa yang berhak memberi nasihat itu, wahai utusan Allah? Yang pertama, lillahi. Nasihat itu milik Allah. Yang berhak menasehati itu Allah. Dan kita tidak bosan-bosannya diingatkan, ditegur, dan lain sebagainya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang, seringkali kita tidak menyadari itu. Yang kedua, yang punya hak memberi nasihat itu adalah utusan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di samping bertugas menyampaikan risalah, beliau juga diutus untuk senantiasa memberikan nasihat kepada umatnya. Dan nasihun amin, penasehat yang terpercaya, ya Rasulullah. Dan yang ketiga, yang berhak memberikan nasihat, nasihat itu milik orang-orang beriman yang telah sempurna keimanannya, atau disebut juga waliyullah, kekasih Allah. Jika kita mau menerima nasihat dari ketiga ini, seperempat keagamaan kita telah baik. Karena seluruh ajaran agama, ad-dinun nasihah, berisikan tentang nasihat. Orang yang menerima nasihat, kesiapan menerima nasihat, menunjukkan kelapangan dadanya, menunjukkan kebersihan hatinya, menunjukkan ketawaduannya. Sebaliknya, mereka-mereka yang tidak mau menerima nasihat, bahkan enggan diberi nasihat, itu menunjukkan ada penyakit di dalam hatinya, ada kesombongan. Hal ini bisa kita lihat dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 206. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathul izzah bil itsmi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad." Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan itu merupakan tempat tinggal yang terburuk. Bahkan sikap menolak nasihat dan masukan itu merupakan salah satu dosa besar. Sebagaimana hadis dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min akbari dzanbi ayyakula ar-rajulu li akhihi ittaqillah fayaqulu alaika nafsak anta ta'muruni." Termasuk dosa yang paling besar adalah ketika seseorang berkata kepada saudaranya, berkata kepada temannya, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Kemudian yang diberi nasihat dibilangi seperti itu menjawab,
alaika nafsak. Urus saja dirimu. Anta ta'muruni, engkau menyuruhku. Siapa kamu? Begitu kalau kita sekarang. Ketika ada seseorang memberikan nasihat kepada kita, memberikan masukan kepada kita, seringkali ego kita, kesombongan kita, ketakaburan kita menolak itu. Bisa bermacam-macam bentuknya, yang ini sudah disinyalir oleh Nabi, dan itu merupakan salah satu dosa besar. Yaitu ketika ada orang menasehati kita, kemudian kita tidak menerimanya, bahkan kita berkomentar yang tidak menyenangkan. Mudah-mudahan sekelumit wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini tentang nasihat. Betapa pentingnya nasihat. Karena keseluruhan agama, ajaran-ajaran agama, baik yang terkait dengan muamalah, terkait dengan ibadah, terkait dengan akidah, dan lain sebagainya, baik yang lahir maupun batin, semuanya berisikan nasihat. Maka di kesempatan yang baik ini, kami mengajak kepada saudara-saudara sekalian, khususnya kepada pribadi kami, mari kita belajar menerima nasihat dari siapapun nasihat itu berasal. Lebih-lebih nasihat yang datangnya dari Allah, dari Rasulullah, dan dari waliullah, dari orang-orang yang beriman, yang keimanannya telah sempurna. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridina as-shadiqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi shalihin al-muslihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.